Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini masih memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam serta beragam nikmat lainnya, hingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu ibadah solat Jumat. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum beberapa kalam singkat khatib sampaikan, terlebih dahulu khatib mengajak dirinya pribadi dan seluruh jamaah Jumat sekalian, marilah senantiasa kita selalu meningkatkan volume amal ibadah kepada Allah guna meraih takwa yang sebenar-benarnya. Takwa dalam artian melaksanakan perintah Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Saat ini kita masih berada di bulan Sya'ban, dan insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang kedatangannya senantiasa selalu dinanti oleh semuanya, para malaikat, makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia, jin dan sebagainya. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam ayat yang bertalian tentang perintah puasa, la'allakum tattaqun, puasa yakni kita diperintahkan untuk mengerjakannya, tujuannya adalah untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Di dalam Al-Quran surat Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah permisalan buat orang-orang yang bertakwa, yaitu syurga. Mathalul jannatil lati wu'idal muttaqun, permisalan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang bertakwa. Baru saja Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang mau bertakwa ada janji yang akan Allah berikan kepada mereka. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra dan Mi'raj, beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala syurga dan neraka. Ketika beliau berada di dalam syurga, beliau menyaksikan di dalam syurga terdapat sungai-sungai yang mengalir di dalamnya, persis seperti yang Allah nyatakan di dalam surat Muhammad ayat 15. Mathalul jannatil lati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh
wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan di dalam surga mengalir 4 macam sungai. Yang pertama, sungai yang bersihkan air yang jernih, air yang tawar, yang dikatakan siapa orang yang meminum air seteguk saja dari sungainya yang berisikan air yang tawar di dalam surga, la ta'tashu ba'daha abada, maka orang tersebut tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Lalu yang kedua, sungai yang bersihkan susu, la yataghayyaru ta'muh, yang tidak berubah sedikit pun rasanya. Lalu yang ketiga, sungai yang berisikan khamar, dan yang keempat adalah sungai yang berisikan madu yang murni, yang belum tercampur dengan apapun. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan surga buat orang-orang yang bertakwa adalah seperti yang Allah nyatakan di dalam surat Muhammad, sungai-sungai yang mengalir di dalam surga yang Allah akan berikan buat orang-orang yang bertakwa, sungai yang berisikan air, yang berisikan susu, yang berisikan khamar, dan yang berisikan madu. Semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Rajab sudah kita lewati. Para ulama mengatakan bulan Rajab adalah lil istighfari minadz dzunub. Bulan Rajab adalah bulan di mana kita difokuskan untuk lebih banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Rajab dikatakan lil istighfari minadz dzunub, untuk memohon ampunan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Lalu kemudian sampai saat ini kita masih berada di bulan Sya'ban, bulan yang dikatakan oleh para ulama kita litathhiril qulub minal uyub, untuk membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang bersarang di dalam diri kita, rasa ujub, sombong, riya, sum'ah, dan lain sebagainya. Bulan ini, bulan Sya'ban, kita diperintahkan untuk membersihkan hati kita. Kalau yang lain, bulan Rajab, kita sudah banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di bulan Sya'ban ini, dosa-dosa kita kepada sesama kita, keluarga, kerabat, dan lain sebagainya, menjelang datangnya bulan suci Ramadan, semestinya sudah kita bisa hilangkan dari hati kita. Oleh karena itu, hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, di bulan Sya'ban ini, marilah kita bersihkan hati kita. Apabila kita ada kesalahan terhadap saudara, kawan, kerabat, menyambut datangnya bulan suci Ramadan, kita berusaha untuk mohon kepada mereka semua agar mereka mau memaafkan dan meridhokan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Lalu kemudian kelak setelah itu akan datang bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, yang dikatakan Ramadan adalah litanwiril qulub, untuk menerangi, untuk menyinari hati kita. Maka dari itu, ketika di bulan Rajab kita sudah banyak memohon ampun kepada Allah, lalu kemudian di bulan Sya'ban, dosa-dosa terhadap sesama kita, kita sudah minta dimaafkan dan diridhokan, maka nanti di bulan Ramadan kita akan bisa menyinari hati kita dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Akhirnya, marilah di sisa umur kita yang kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang menjamin apakah kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya yang beliau baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sampaikan kami bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita hingga kita bisa berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, meraih semua pahala dan ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu membimbing kita hingga kita bisa selalu berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua kelak dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucap kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.